Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Nur Karisma dengan NIM 2061151 dari kelas TPI 3A akan mereview buku yang berjudul Arah Langkah karya Firsa Besari. Kisah dalam buku Arah Langkah karya Firsa Besari ini merupakan catatan perjalanannya saat berpetualang menyusuri daerah-daerah di Indonesia. Bersama kedua temannya bernama Baduy dan Prem, ia pun nekat untuk mewujudkan mimpinya menjelajahi Indonesia dengan cara yang tidak bisa dijangkau dengan nalar. Ia memilih untuk ngenteng alias hiking dan menginap di rumah sahabat atau orang yang baru dikenalnya dari sosial media. Selain itu, ia mulai mengenal beberapa komunitas yang menampungnya selama traveling nekat itu. Prem percaya bahwa angka ganjil berarti keputusan genap dan mencapai sebuah mufakat. Dan musyawarah barang tentu akan menjadi langganan kami kelak di jalan untuk menuntut kemana kaki ini akan melangkah. Jadi kami mencari kandidat yang cukup gila untuk menggembel bersama kami, kata Prem saat itu. Prem dan Baduy tidak main-main jika berurusan dengan kata traveling. Kami bahkan harus beberapa kali bertemu untuk mempersiapkan apa saja yang mesti dibawa, mengatur anggaran, merancang skema perjalanan hingga memproklamirkan hari keberangkatan. Beberapa bulan kemudian, tepatnya pada hari Rabu, petualangan Bung Firsa bersama kedua temannya dimulai. Tahun 2013, Firsa Besari memilih untuk menghabiskan waktu menjelajahi Indonesia demi menghapus rasa sedihnya akibat patah hati. Ia tidak menyangka perjalanannya kali ini akan sedikit berbeda. Terbilang nekat karena bukan hanya durasi perjalanannya yang panjang, namun juga orang dan budaya yang ditemuinya pun beragam. Dan Bung Firsa berkata, kami bertiga memiliki agenda masing-masing. Ada Prem yang ingin melihat keindahan Indonesia sebelum dirinya mesti disibukkan dengan dunia kerja. Adapun Baduy yang ingin menjajal kemampuannya menyelam di berbagai lautan di negeri ini. Dan ada seorang Firsa Besari yang berangkat tanpa kesiapan niat dan tujuan yang pasti, entah mencari jati diri, entah melarikan diri. Apapun yang pasti akan pergi karena tidak kuat bencengkrama dengan kenangan yang tersimpan di sudut-sudut kota Bandung. Kota yang memperkenalkannya dengan dia yang menggoreskan luka yang paling dalam dengan cara yang paling menyakitkan. Untuk menghemat biaya makan, Baduy pun mempersiapkan bekal setoples besar tempe kering yang bisa ditahan berbulan-bulan. Ia bilang, kita bisa hidup kayak gembel tanpa jangan pernah membohongi perut sendiri. Perjalanan Firsa Besari menjadi seorang pecinta alam dimulai dari perjalanan ke pelosok negeri ini. Ia memulainya dalam keterbatasan, namun ia menyerap banyak hal dan belajar bahwa hidup bukan hanya tentang dirinya, melainkan juga tentang orang lain, tentang negeri yang dicintainya, tentang mimpi-mimpi yang ingin ia gapai lebih tinggi. Firsa Besari dengan Tama, seorang teman fotografer di tahun 2010 saat ia mengunjungi Krakatau adalah sepenggal episode yang membuat pikirannya berubah perihal perjalanan. Traveling baginya bukan hanya tentang menyintai alam, tapi juga mengenal lebih jauh sejarah, budaya, dan apa saja yang ada dalam masyarakatnya. Ia ingin mengenalkan Indonesia lebih jauh pada orang-orang di luar sana, agar Indonesia makin dikenal dengan keindahan alamnya yang menawan.
Indonesia adalah seperti surga yang Tuhan turunkan di muka bumi. Akan sangat merugi apabila hanya bisa melihat pantai, gunung, keanekaragaman budaya dan nilai historinya hanya dari layar kaca. Sejauh itu, kalimat Tama berhasil mengubahnya dari anak kota yang apatis menjadi seorang pegiat alam. Pertemuan Firsa Besari dengan Mia, gadis yang ia cintai, dimulai saat gadis itu memesan CD lagunya. Ia pun mulai jatuh cinta dan hubungan itu berlangsung selama 2 tahun. Saat itu ia sudah mulai menabung untuk menikahi perempuan itu. Nabung sayang, pengkhianatan terjadi ketika ia mulai sibuk dengan mengurus studio, dunia fotografi dan traveling. Cinta memang buta aksara, maka dari itu butuh komitmen dua anak manusia untuk menjadikannya mengeja, dan bersama Mia aku ingin mengeja, kata Firsa Besari. Tempat-tempat wisata Bandung yang ia kunjungi bersama teman-temannya justru didatangi gadis itu bersama sahabatnya sendiri, Al. Ia tak sanggup menerima pengkhianatan yang dilakukan sahabat dan kekasihnya sendiri ketika tahu keduanya menjalani hubungan di belakangnya. Itu sebabnya perjalanan menjajah Indonesia bukan hanya tentang menemukan tempat baru, tapi juga memberi kenangan baru untuk melupakan masa lalu yang menyakitkan. Mulai sekarang, Bung Firsa harus mensyukuri realitas yang pernah ia miliki daripada terus mengejar fiksi yang tak akan pernah ia miliki. Sekian dari saya. Kemudian sekian dari cerita yang saya ceritakan dengan keunggulan buku. Saya rasa buku Firsa Besari unggul dengan bahasa yang tersusun rapi dan ditambahkan penghiasan cerita secara nyata, ditambah dengan potret-potret yang mewakili di mana dan dengan siapa kisah itu berlangsung, membuat semua cerita enak dibaca dan mudah dimengerti. Latar cerita yang berubah-ubah membuat cerita tidak monoton dan membuat cerita semakin mudah dicerna. Walaupun memiliki alur cerita yang maju mundur, cerita tetap dapat dipahami karena urutan maju mundur tidak melompat-lompat. Dan kelemahan isi buku, menurut saya buku ini terlalu banyak memiliki kelemahan. Untuk beberapa orang yang jarang mendengar bahasa daerah mungkin akan sulit memahami percakapan, karena dalam buku ini terdapat selipan bahasa-bahasa daerah yang beragam saat melakukan perjalanan. Ya, mungkin penilaian buku Bung Firsa ini sekitar, apabila dinilai dari 10 sampai 100, mungkin dari saya sendiri 90 lah. Ya sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.